Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pelajaran Ad-Darsul Lughatul Arabiyyah. Oleh karena itu, rasa syukur kita ini, maka marilah kita melafazkan dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Bagilah anandaku soleh dan solehah. Yang kedua, tak lupa juga kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa umatnya ini yang menjalankan sunnah-sunnah beliau, di akhirat kelak nanti kita akan diberikan syafaatnya oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anandaku soleh dan solehah yang saya cintai, pada hari ini kita akan melanjutkan materi atau pembahasan berikut dari pelajaran minggu lalu. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, maka marilah kita membuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku soleh dan solehah, pada minggu lalu kita pernah pelajari tentang kosakata dan percakapan mengenai nama-nama penyakit atau asmaul amrod kalau di dalam bahasa Arabnya. Ustaz ulangi, asmaul amrodi itu artinya adalah nama-nama penyakit. Tidak semua manusia yang sehat itu selalu sehat. Pasti dia pernah merasakan yang namanya sakit. Entah itu pusing, entah itu pilek, entah itu batuk, entah itu diare dan lain sebagainya. Ya, nah oleh karena itu sekarang kita akan melanjutkan materinya ke materi yang berikut. Kita akan sambung ke materi yang berikut, yaitu masih tentang al-ghiwar atau percakapan. Tapi al-ghiwar yang kedua ini kita akan melihat seperti apa percakapan kedua ini. Nah, jadi istami qiraatal ustaz tsumma dengarkan bacaannya ustaz, kemudian kalian ikuti nanti di rumah kalian masing-masing sendiri setelah melihat video ini. Oke. Nah, di dalam percakapan kedua ini ada dua orang anak yang mengeluh ke seorang dokter, sehingga seorang dokter itu menanyakan kepada mereka berdua dengan menggunakan bahasa Arab. Madza bikuma, lihat nomor 1, madza bikuma ya Sulaiman wa Ahmad. Pak dokter itu menanyakan kepada dua orang tersebut. Artinya, kenapa kalian wahai Sulaiman dan Ahmad? Nah, yang kedua, indi zukamun, saya flu. Nah, jadi gambarnya ini terbalik ya, seharusnya itu yang sebelah ini yang menggunakan baju kuning itu, yang di sebelah baju hijau itu sebenarnya seharusnya seperti itu. Indi zukamun, saya flu. Wang indi su'alun, saya batuk. La ba'sa alaikuma, nomor 4, perhatikan angkanya ya. La ba'sa alaikuma. Jadi dokter itu mengatakan kepada mereka, oh tidak apa-apa kalian berdua. Jadi dokter itu menenangkan mereka berdua. Nah, akhirnya mereka berdua serempak mengatakan syukron ya dokter, terima kasih. Oh afwan, yang nomor 5 dulu Ustaz ulangi. La ba'sa alaikuma, kata dokter, tidak apa-apa kalian berdua. Sambil dokter itu memberikan sebuah resep, hadhiyal wasfa. Dokter itu mengatakan, ini dia resepnya. Nah, jadi setelah dokter itu mengatakan tidak apa-apa kepada anak dua tadi itu, sambil memberikan sebuah resep, akhirnya rasa kegundahan mereka berdua tadi itu, mereka mengatakan kepada dokter itu dengan cara serempak, syukron ya dokter, terima kasih dokter. Dokter menjawab, afwan, sama-sama. Oke.
Jadi itulah tadi percakapan bagaimana dua orang anak yang sedang mengeluhkan penyakitnya kepada seorang dokter, sehingga seorang dokter itu menanyakan kepada mereka berdua itu sakit apa. Mereka berdua ada yang sakit flu dan ada juga yang sakit apa tadi. Nah, ada yang flu dan juga ada yang batuk. Nah, sehingga setelah dokter memberikan resep kepada mereka berdua langsung pergi ke tempat pengambilan obat. Hadza huwa dawa'ukuma syafakumullah. Ini obat kalian berdua, kata seorang yang memberikan obat itu. Semoga lekas sembuh. Sehingga mereka berdua serempak juga mengatakan amin, syukron, amin, terima kasih. Oke, nah jadi itulah percakapan tentang dua orang anak yang mengeluhkan penyakitnya kepada seorang dokter, sehingga seorang dokter itu memberikan sebuah resep untuk menyembuhkan penyakitnya mereka berdua. Nah, jadi ketika kalian mau ke rumah sakit, nah bisa kalian langsung praktikkan bagaimana caranya mengeluh kesahkan penyakit kalian kepada seorang dokter dengan menggunakan bahasa Arab. Yang walaupun dokternya itu bukan orang Arab, ya bisa jadi nanti mereka juga paham apa yang kalian sampaikan, karena mungkin bisa jadi mereka pernah belajar juga tentang bahasa Arab, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang ada beberapa hal penting yang harus kalian pahami ketika mempelajari nama-nama penyakit pada minggu lalu itu. Nah, sekarang ini catatannya adalah bagaimana caranya kita menanyakan keadaan teman kita atau tentang penyakit teman kita itu. Nah, seperti ini caranya. Perhatikan kotak yang pertama. Madza bika, sakit apa kamu laki-laki? Jadi ini menanyakan untuk orang yang laki-laki. Jadi harus menggunakan kata-kata madza bika. Tidak boleh kita gunakan kepada perempuan. Nanti ada caranya sendiri. Ustaz ulang baca, madza bika, sakit apa kamu? Nah, berarti itu menunjukkan kepada laki-laki. Indi zukamun, saya sakit flu. Indi su'alun, saya sakit batuk. Indi sudaun, saya pusing. Indi alamumpi titik atau nutoh, saya merasakan sakit di. Nah, jadi indi alamun fi itu artinya adalah saya merasakan sakit di apa? Misalkan kita merasa sakit di perut, misalkan indi alamun fil ma'idah, saya merasa sakit di perut saya. Atau indi alamun fi sudangun, saya merasakan sakit di kepala saya. Berarti itu maksudnya adalah pusing. Oke, kotak yang kedua. Madza bihi, sakit apa dia laki-laki. Jadi kalau menunjukkan kepada laki-laki yang jaraknya jauh, untuk menanyakan orangnya itu, maka kita harus menggunakan kata-kata madza bihi. Madza bihi, sakit apa dia? Indahu zukamun, dia sakit flu. Jadi dia harus menggunakan indahu, ada pakai hu ya. Hu itu artinya adalah dia. Ya, indahu zukamun, dia sakit flu. Indahu su'alun, dia sakit batuk. Indahu huma, dia demam. Oke. Selanjutnya adalah madza bika, kotak yang ketiga. Madza bika artinya adalah sakit apa dia. Nah, ini sekarang untuk perempuan. Madza bika, sakit apa dia perempuan. Jadi ini untuk menunjukkan kepada perempuan. Indaha zukamun, indaha su'alun, indaha sudangun. Jadi dia menggunakan kata-kata ha, ada indaha. Kalau yang dia laki-laki tadi indahu. Ya. Oke, yang berikutnya di kotak yang keempat. Nah, ini kita untuk mendoakan orang yang sakit. Jadi ini sangat penting, kita harus perhatikan bagaimana kita mendoakan kepada teman kita yang sakit atau kepada orang yang lain sakit. Jangan sampai salah pengungkapannya. Kalau salah pengucapan dan pengungkapannya, otomatis salah juga artinya. Ya, ada di sana syafaqallah, artinya semoga kamu laki-laki lekas sembuh. Jadi kalau teman laki-laki kita yang sakit, kita harus
mendoakannya dengan setidaknya dengan mengatakan syafaqallah. Jangan bilang syafaqillah, nanti lain artinya. Ya. Nah, syafaqillah itu untuk perempuan. Kalau syafaqallah untuk laki-laki. Jadi K itu untuk laki-laki, kalau Q untuk perempuan. Oke, sekarang coba lihat. Nah, ini sekarang kotak yang berikutnya ada syafaqillah. Semoga kamu lekas sembuh. Nah, itu menunjukkan kepada perempuan. Jadi kalau kita mendoakan teman kita yang perempuan, kita harus mengatakan syafaqillah, bukan syafaqallah. Kalau syafaqallah untuk laki-laki, syafaqillah untuk perempuan. Berikutnya, syafahullah. Artinya adalah semoga dia lekas sembuh. Tapi ini untuk jenis laki-laki. Ya, kita harus menggunakan kata-kata ada tambahan hu-nya. Syafahullah. Semoga dia lekas sembuh. Nah, itu untuk laki-laki. Sekarang yang untuk perempuan, syafahallah. Semoga kamu atau semoga dia, sebenarnya ini berarti salah penulisannya. Jadi nanti kalian bisa ganti sendiri itu. Seharusnya semoga dia lekas sembuh, ya, bukan semoga kamu ini. Semoga dia perempuan lekas sembuh. Dan yang terakhir ada wasfatun. Wasfatun itu artinya adalah resep, ya. Nah, jadi yang kayak dokter katakan tadi, hadhihi wasfah, ini hadhihi hiya wasfah, ini dia resepnya. Nah, kan tadi ada di percakapan kedua itu. Oke, sampai di sini insyaallah bisa dipahami. Oleh karena itu saya harapkan kembali untuk menghafalkan kosakatanya, ya. Kosakatanya yang minggu lalu itu kalian harus hafal mati biar bisa membuat atau mempraktikkan dalam sebuah percakapan, ya. Mungkin ini saja dulu dari Ustadz. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.